Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video mata kuliah pengantar teori peluang kali ini akan dibahas mengenai peubah acak diskrit, lalu fungsi kepekatan peluang dan fungsi distribusi. Nah, untuk peubah acak diskrit, definisinya kita bahas terlebih dahulu mengenai peubah acak. Peubah acak adalah fungsi yang memetakan ruang sampel ke dalam bentuk bilangan real. Nah, di sini ada kata fungsi. Nah, kalau kita ingat kembali, fungsi itu adalah eh, relasi yang memetakan hanya satu anggota pada di domain ke kodomain. Jadi kalau kita mengingat untuk misalnya ada anggota di sini di himpunan A itu ada A di sini ya. Kemudian di B, nih ya, ini anggota-anggota himpunan B. Nah, dikatakan sebagai fungsi apabila ini tepat memasangkan satu yang domain ke kodomain. Jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya ini adalah fungsi, tapi kalau dia memasangkannya tidak hanya satu domain ke kodomain, maka dia bukan merupakan sebuah fungsi. Nah, itu untuk definisi dari peubah acak. Nah, kalau peubah acak diskrit itu adalah peubah acak yang nilai dari X, X ini adalah peubah acaknya ya, jadi penamaan variabelnya X gitu, X besar, nilainya itu nanti biasanya dituliskan dengan X kecil. Nah, nilai dari peubah acak X ini adalah bilangan yang berhingga atau tak berhingga namun masih bisa dicacah. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya ada sebuah dadu seimbang yang dilantunkan sebanyak 2 kali. Jika X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul, maka tentukan nilai X yang mungkin. Nah, kita tahu bahwa pelantunan satu buah dadu seimbang yang dilantunkan sebanyak 2 kali, itu sama juga dengan pelantunan 2 dadu yang seimbang. Maka ruang sampelnya itu ada sebanyak 36, di mana anggotanya 1,1, 1,2, 1,3 sampai di 6,6. Nah, dari sini kita lihat bahwa X, peubah acak X ini menyatakan jumlah mata dadu yang muncul. Jadi kalau kita jumlahkan mata dadu di setiap anggota himpunan dari S, misalnya 1,1, maka akan didapatkan jumlahnya 2. 1,2 jumlahnya 3. 1,3 jumlahnya 4. Dan seterusnya sampai nanti kalau 6,6 jumlahnya 12. Maka nilai X yang mungkin dari pelantunan 2 buah dadu tadi adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, ini adalah nilai dari peubah acak X. Seperti itu. Nah, apakah dia merupakan sebuah peubah acak? Maka kita bisa mengeceknya dengan menggunakan diagram panah seperti ini gitu ya. Jadi nanti yang eh, yang anggota himpunan S-nya kita data, misalnya di sini ya anggota himpunan S-nya ada 1,1, lalu ada 1,2, ada 1,3, 1,4, dan seterusnya. Lalu di sini anggota X-nya nanti di sini ada 2, 3, 4, 5, dan sampai 12. Nah, ini kalau kita pasangkan 1,1 ke 2, 1,2 ke 3, 1,4 ke 5, 1,3 ke 4, 1,4 ke 5, lalu misalnya 2,1 juga ke 3 gitu ya. Ini tepat memasakkan satu yang dari domain ke kodomainnya. Jadi kalau di fungsi itu yang A-nya itu boleh selingkuh, tapi yang B-nya tidak boleh selingkuh gitu ya. Maaf, yang A-nya tidak boleh selingkuh, yang B-nya boleh selingkuh. Seperti itu. Jadi, nah ini merupakan peubah acak karena definisinya sudah memenuhi yang tadi dikatakan bahwa peubah acak adalah fungsi yang memetakan ruang sampel ke dalam bentuk bilangan real. Nah, itu maksud dari definisi peubah acak X seperti itu.
Nah, untuk contoh yang 3.2, di sini dua buah koin dilantunkan sebanyak satu kali. Jika Y menyatakan banyaknya gambar, maka tentukan nilai Y. Nah, sama juga untuk dua buah koin yang dilantunkan satu kali atau satu koin yang dilantunkan dua kali akan mendapatkan ruang sampel yang sama. Jadi ruang sampel di sini ada 4, yaitu AA, angka-angka, kemudian angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, peubah acak Y ini menyatakan banyaknya gambar. Maka kita bisa menuliskan nilai Y-nya itu dengan 0, di mana 0 itu yang berarti tidak ada gambar yang muncul. Nah, yang mewakili nilai 0 di Y ini adalah kejadian AA. Jadi di sini tidak ada gambar yang muncul. Lalu kalau 1 berarti ada satu gambar yang muncul. Jadi di sini adalah AG dan GA. Lalu 2 berarti ada dua gambar yang muncul yaitu GG. Sehingga kalau kita gunakan diagram panah untuk memasangkan anggota yang ada di S, ini X gitu ya. Nah, anggota di S itu ada AA, lalu ada AG, lalu ada GA, lalu ada GG. Lalu kita pasangkan dengan nilai X-nya ada 0, ada 1, ada 2. AA itu kita pasangkan dengan 0, lalu AG pasangkan dengan 1, GA juga dengan 1, GG dengan 2. Nah, kita perhatikan bahwa ternyata ini juga merupakan sebuah fungsi. Maka memang betul bahwa contoh yang 3.2 ini memenuhi definisi dari peubah acak, seperti itu. Nah, yang diskrit itu yang mana? Ini yang menyatakan dia sebuah peubah acak diskrit dinilai dari nilai X-nya. Jadi di sini kita lihat 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 ini adalah sebuah bilangan yang berhingga. Nah, sudah jelas dia dapat dicacah ya, jadi jelas nilainya dari 2 sampai 12. Lalu yang berhingga juga ini 0, 1, 2. Lalu bagaimana yang tidak berhingga? Misalnya X-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini atau yang tidak berhingga ini tetap masih bisa kita hitung nanti biasanya menggunakan deret geometri tak hingga, seperti itu. Nah, nanti akan ada pembeda bahwa diskrit itu bisa dicacah seperti ini, nanti kontinu tidak bisa, maka kita perlu menggunakan interval. Jadi itu yang membedakan antara peubah acak diskrit dan kontinu. Nah, kita masuk ke fungsi kepekatan peluang. Jadi untuk fungsi kepekatan peluang ini nanti untuk seterusnya bisa juga disebut dengan fungsi peluang. Nah, definisinya adalah jika X adalah peubah acak diskrit, maka nilai PX atau nilai peluang dari nilai peubah acaknya itu sama dengan nilai peluang dari peubah acaknya itu sendiri. Dinamakan fungsi peluang. Jadi untuk ke depan kita bisa menyebutkan fungsi kepekatan peluang sebagai fungsi peluang untuk peubah acak diskrit. Nah, fungsi peluang ini dikatakan fungsi peluang apabila peubah acak X ini memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah nilai PX atau nilai peluang dari X itu harus lebih dari sama dengan 0 dan nilai sigma, nah ini sigma ya, maka nanti kita jumlahkan. Nilai sigma PX itu harus sama dengan 1. Nah, kita lihat contoh 3.3. Contoh 3.3 ini berdasarkan contoh 3.1 yang tadi sebuah dadu seimbang dilantunkan sebanyak 2 kali. Kita punya ruang sampelnya ada 1,1 sampai 6,6 di mana banyaknya ruang sampel ada 36. Lalu kita punya nilai X-nya itu yang memenuhi jumlah dua mata dadu yang muncul tadi ada 2, kemudian 3, 4, 5, 6, sampai 12 ya, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, untuk mencari fungsi peluang, kita bisa mendaftarkan nilai dari masing-masing nilai X-nya atau mencari nilai peluang dari masing-masing nilai X. Misalnya, untuk PX sama dengan 2, PX sama dengan 2 itu didapat dari mata dadu yang 1,1. Nah, berarti kita ingat ya bahwa nilai peluang dari A itu sama dengan NA per NS. Jadi banyaknya anggota di A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, karena di sini anggota untuk nilai dadu yang jumlahnya 2 hanya ada 1, maka nilai peluang untuk X sama dengan 2 itu 1/36.
Lalu untuk yang X sama dengan 3 itu didapat dari mana? Mata dadu 1,2 dan 2,1. Nah, ini ada 2 banyaknya, sehingga untuk nilai peluang yaitu 2/36. Untuk yang mata dadu 4 berarti dapat dari 1,3, 2,2, dan 3,1. Banyaknya ada 3, jadi dapatnya 3/6 dan seterusnya. Nah, ini nanti kita bisa data sendiri bahwa setelah kita dapatkan nilai peluang, ini kita daftarkan, lalu kita cek apakah benar ini memenuhi. Misalnya untuk PX sama dengan 2, nilainya 1/36, oh benar bahwa nilai 1/36 ini lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kita cek dari PX sama dengan 2 sampai PX sama dengan 12, itu akan memenuhi syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua, itu sigma PX harus sama dengan 1. Artinya, sigma X mulai dari 2 sampai 12 untuk PX ini harus sama dengan 1. Jadi kalau kita masukkan P2, nilai peluang X sama dengan 2, nilai peluang X sama dengan 3, sampai nilai peluang X sama dengan 12, ini harus sama dengan 1. Nanti bisa dicek sendiri apakah benar bahwa ini kalau kita jumlahkan semua adalah 36/36 atau sama dengan 1. Kalau benar berarti syarat kedua terpenuhi. Jadi dia dikatakan untuk yang contoh 3.1 itu merupakan fungsi peluang. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini contoh 3.4 diberikan fungsi peluang sebagai berikut. Jadi PX sama dengan, nah kalau ada notasi yang seperti ini, yang di depan ini, X dan 2, ini bukan salah ketik ya. Jadi ini betul adanya, bukan karena dia tidak ada per di sini. Tapi ini menyatakan kombinasi. Jadi kalau teman-teman pernah mengingat nilai kombinasi kan biasa kita seperti ini ya, jadi CRN. Nah, penulisannya juga bisa dituliskan seperti ini. Nah, jadi nanti bentuknya sama ya, rumusnya adalah N faktorial, N min R faktorial dibagi R faktorial. Atau kita bisa langsung menggunakan kalkulator dengan mengetik CNR atau NCR gitu ya. NCR-nya tinggal dimasukkan angkanya. Lalu di sini P sampai X ini atau fungsi peluangnya X kombinasi X dari 2 dikali 1/4 pangkat X dikali 3/4 pangkat 2 min X dengan nilai polba acaknya itu 0, 1, dan 2. Nah, lalu kita diminta untuk mengecek apakah fungsi PX ini merupakan fungsi kepekatan peluang. Nah, dalam mencari ini merupakan fungsi kepekatan peluang, yang pasti pertama kali kita harus mengecek dari 2 syarat tadi. Syarat yang pertama nilai PX-nya harus lebih dari sama dengan 0, dan syarat yang kedua nilai sigma X untuk PX-nya harus sama dengan 1. Nah, kita mulai untuk PX-nya, syarat yang pertama. PX berarti P, ini diceknya satu-satu ya, karena X-nya 0, 1, dan 2. Untuk P0, berarti kita masukkan 0, kombinasi 0 dari 2, dikali 1/4 pangkat 0, dikali 3/4 pangkat 2 dikurang 0. Berarti sama dengan, nah kombinasi 2 dari 0 itu kalau dicek nilainya adalah 1, lalu untuk 1/4 pangkat 0 itu 1, kemudian 3/4 pangkat 2 itu 9/16. Maka hasilnya di sini adalah 9/16. Nah, sudah jelas nilai 9/16 ini lebih dari 0. Lalu untuk P1 atau nilai peluang X-nya sama dengan 1. Kita masukkan 1 dari 2, kombinasi 1 dari 2, 1/4 pangkat 1, lalu 3/4 pangkat 2 dikurang 1. Nah, kombinasi 2 dari 1 itu nilainya adalah 2, 1/4 pangkat 1 1/4, lalu 3/4 pangkat 1, itu adalah 3/4. Jadi kalau dikalikan hasilnya adalah 6/16. Nah, ini sudah jelas lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, untuk PX sama dengan 2 atau nilai peluang X sama dengan 2, kita masukkan kombinasi X-nya diganti 2, 2 dari 2, dikali 1/4 pangkat X-nya diganti 2, lalu 3/4 pangkat 2 dikurang 2. Maka untuk kombinasi 2 dari 2 itu 1,
lalu 1/4 pangkat 2 1/16, 3/4 pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya 1/16 juga lebih dari sama dengan 0. Nah, karena sifat 1 sudah memenuhi, kita perlu mengecek untuk sifat 2, di mana sifat 2 ini adalah sigma X dari 0 sampai 2, Px ini harus sama dengan 1. Nah, kita bisa masukkan untuk P0 ditambah P1 ditambah P2 harus sama dengan 1. Nah, P1 itu adalah, P0 adalah 9/16. Lalu P1 6/16. Lalu P2 1/16. Nah, kalau kita jumlahkan di ruas kiri ini, betul ya, 9 tambah 6, 15, tambah 1, 16/16 atau sama dengan 1. Karena sifat 1 dan 2 itu memenuhi, maka maka Px ini adalah fungsi peluang. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah contoh 3.4. Namun biasanya kalau dalam soal tidak lebih sederhana seperti ini ya. Jadi biasanya kita diminta untuk mencari konstanta. Nanti contoh soalnya seperti yang ada pada nomor 1. Nanti akan saya contohkan. Nah, berikutnya adalah fungsi distribusi. Jadi, kalau kita memiliki fungsi peluang dari peubah acak diskrit, maka kita dapat menentukan fungsi distributif kumulatif. Nah, untuk seterusnya, fungsi distribusi kumulatif ini disingkat menjadi fungsi distribusi, di mana fungsi distribusi dari suatu peubah acak diskrit X itu dirumuskan dengan F besar. F besar X itu sama dengan P besar X kurang dari sama dengan X kecil. Jadi ingat ya, X besar adalah peubah acaknya, lalu X kecil adalah nilai dari peubah acak. Nah, itu sama dengan sigma X lebih dari sama dengan Z, FZ. Nah, jumlah ini untuk semua nilai X lebih dari Z, di mana X ini anggota dari peubah acak X. Kalau X-nya memiliki nilai-nilai X1, X2, sampai Xn yang berjumlah berhingga, maka fungsi distribusinya adalah ini. Sederhananya adalah fungsi distribusi ini nanti akan dimulai dari 0 dan diakhiri dari sampai 1, di mana penjabarannya 0 itu untuk X dari minta hingga sampai X1, lalu Fx1 itu dari X di antara X1 dan X2, kemudian Fx2 ditambah Fx1, X di antara X2 dan X3, dan seterusnya, sampai nanti yang paling bawah ini biasanya nilainya 1. Karena nilai peluang kan itu di antara 0 sampai 1 ya. Jadi X-nya ini nanti lebih dari sama dengan Xn. Nah, untuk lebih memudahkan, kita bisa lihat contoh yang ada di contoh 3.5. Tentukan fungsi distribusi beserta grafiknya dari pelantunan sebuah dadu yang seimbang. Nah, ini yang masih sederhana ya. Jadi, pelantunan dadu yang seimbang itu S-nya kan ada 6 ya. Kita tahu bahwa ruang sampelnya itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena seimbang, maka nilai peluang untuk masing-masing X ini adalah 1. Misalnya peluang keluar mata dadu 1 berarti 1/6. Peluang keluar mata dadu 2 1/6. Peluang keluar mata dadu 3 1/6 dan 1/6 semua. Ingat bahwa dia dikatakan sebagai fungsi peluang apabila memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, nilai Px dari masing-masing ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah jelas ya. Dari 1/6 itu sudah lebih dari sama dengan 0. Lalu sifat kedua, nilai sigma Px itu harus sama dengan 1. Nah, ini kalau kita jumlahkan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sampai tambah 1/6 itu akan didapatkan hasilnya 6/6. Nah, lalu kita diminta untuk mencari fungsi distribusi. Tadi saya bilang fungsi distribusi itu dimulai dari 0 dan diakhiri sampai 1. Jadi kita mulainya selalu dari 0. Nah, untuk nilai X ini, X ini tergantung pada nilai ini. Jadi kan di sini S-nya 1. Nah, ini juga otomatis sebagai nilai X ya, 3, 4, 5, 6. Nah, nilai 1 ini
Nilai 1 ini bisa kita misalkan sebagai X1, lalu 2X2, ini X3, X4, X5, dan X6. Nah, kita lihat definisi yang di sini bahwa untuk fungsi distribusi yang pertama, nilai 0 itu X kurang dari X1. Nah, maka di sini X kurang dari X1, X1-nya yaitu 1. Berikutnya itu adalah Fx1. Jadi kita mulai dari yang ini, 1/6. Nah, ini 1/6 yang di sini. 1/6 di sini itu nanti ada di antara X1 dan X2. Nah, kita masukkan X1-nya yaitu 1, X2-nya yaitu 2. Nah, lalu kita masukkan lagi 2/6 dari mana? 1/6 ditambah 1/6. Ini 1/6 ditambah 1/6. Lalu yang ini 1/2 dari mana? Ini ditambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Nah, ini nanti tinggal ngikutin ya, X2, X kurang dari X3. Nanti di sini X3, X kurang dari X4. Lalu di sini X4, X5, kemudian X5 sampai X6, lalu di sini X lebih dari X6. Seperti itu. Nah, berikutnya yang ini, 2/3 didapat dari mana? Dari sini, 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, yaitu 4/6. Lalu yang ini berarti 1/6 sampai sini ya, 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Kayaknya dapatnya 5/6. Dan yang satu ini berarti dijumlahkan semuanya, 1/6 tambah 1/6 sampai yang sampai sini. Ini nanti hasilnya 6/6. Jadi seperti itu untuk fungsi distribusi. Ingat bahwa dia dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 1. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam grafik fungsi distribusi, jadi nilai yang ini adalah X-nya, lalu ini adalah PX-nya atau nilai peluangnya. Nah, di sini 1 nilai untuk nilai X kurang dari 1 itu nilainya 0 ya, makanya dia ada di garis ini. Lalu untuk X di antara 1 sampai 2 nilainya 1/6. Untuk 2 sampai 3 nilai 2/6 dan seterusnya. Nah, bentuk ini seperti tangga. Nah, maka fungsi distribusi disebut juga dengan fungsi tangga. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk contoh 3.6. Nah, ini adalah contoh yang agak sedikit lebih tidak sederhana dibanding 3.5 tadi ya. Jadi di sini ada 5 buah bola yang terdiri dari merahnya 2, kemudian hijaunya 2, dan kuningnya 1. Nah, setiap bola diberi kode 1, 2, 3, 4, 5, lalu akan diambil 2 buah bola sekaligus, di mana X ini menyatakan banyaknya bola merah. Nah, kalau diambil 2 bola dan yang nanti akan diambil itu yang diperhatikan adalah bola merah, maka nilai X yang mungkin itu adalah berapa? 0, artinya tidak ada bola merah yang terambil dari 2 bola ini. Lalu 1 artinya hanya ada 1 bola merah yang terambil dari 2 bolanya. Dan 2, yaitu dua-duanya yang terambil adalah bola merah. Seperti itu. Nah, dari nilai X ini maka kita perlu mencari nilai peluangnya. Jadi untuk nilai peluang X sama dengan 0, yang artinya bola merah tidak ada yang terambil, maka nilainya adalah kombinasi 0 dari 2 dikali, kan yang terambil 2 bola ya dari 5 bola ini. Maka di sini sisanya tinggal 2, lalu berapa sisanya? Di sini 3 gitu ya, yaitu dari bola 2 hijau dan 1 kuning. Nah, dibagi, nah ini yang terambil adalah 2 dan di sini adalah 5. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa mencari nilainya dengan menggunakan kalkulator. Kombinasi 2 dari 0 itu 1, kombinasi 2 dari 3 itu 3, dan kombinasi 2 dari 5 itu 10. Jadi nilai peluang untuk X sama dengan 0 adalah 3/10. Kemudian kita cari untuk PX sama dengan 1, sama seperti tadi. Bola merahnya diambil 1 dari 2, lalu sisanya berarti di antara hijau dan kuning. Itu adalah 1 bola. 1 bola dari di sini berarti 3 ya, 1 dari 3. Lalu kombinasi 2 dari 5. Nah, ini sama ya. Kombinasi 1 dari 2 nilainya 2, kombinasi 1 dari 3 nilai 3, kombinasi 2 dari 5 nilainya 10. Jadi hasilnya adalah
6/10 atau kalau disederhanakan 3/5. Berikutnya untuk yang PX sama dengan 2 berarti kombinasi untuk bola merahnya 2 dari 2, lalu karena 2 sudah terambil maka di sini 0 dari 3, kombinasi 2 dari 5. Nah, kombinasi 2 dari 2 itu 1, kombinasi 3 dari 0 1, kombinasi 2 dari 5 itu 10, berarti 1/10. Nah, kita sudah dapatkan nilai PX, berarti di sini PX-nya yang pertama 3/10 untuk X-nya sama dengan 0, lalu ada 3/5, X-nya sama dengan 1, dan 1/10 untuk X-nya sama dengan 2. Nah, kita perhatikan untuk PX-nya, sifat yang pertama, PX lebih dari sama dengan 0 semua ya. 3/10 lebih dari sama dengan 0, 3/5 juga, 1/10 juga. Nah, kalau kita jumlahkan 3/10 ditambah 6/10 tambah 1/10 itu adalah 10/10 atau 1, maka sudah memenuhi fungsi peluang. Sekarang untuk fungsi distribusinya bagaimana? Nah, fungsi distribusinya sama seperti tadi. Jadi, kita punya X-nya itu kan 0, 1, dan 2. Nah, ini nanti sebagai X1, ini sebagai X2, sebagai X3. F besar X sama dengan, nah kita mulai dari 0. Mulai dari 0, X kurang dari X1, yaitu X1-nya 0. Baru kita jumlah, yang pertama itu adalah 3/10, di sini nanti 0, ada di antara X1 dan X2, lalu 3/10 tambah 3/5, atau 3/10 tambah 6/10 ya, berarti 9/10, X-nya ada di antara 1 dan 2, dan yang terakhir ini dijumlahkan semua, berarti 10/10 1. X-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, ini adalah fungsi distribusinya. Sehingga kalau digambarkan sesuai dengan yang tadi, ini adalah nilai X-nya 0, 1, dan 2, dan ini adalah nilai PX-nya. Jadi nanti kalau digambarkan tetap ya menyerupai tangga atau seperti fungsi tangga. Nah, tangganya nanti jaraknya agak jauh ya. Nah, seperti itu untuk fungsi distribusi. Nah, ini ada latihan, di sini ada latihan dari nomor 1 sampai dengan 5 yang tadi saya bilang untuk mencari soal, jawaban soal yang seperti nomor 1 ketika diminta mencari nilai C, maka kita bisa menggunakan salah satu dari sifat fungsi peluang. Tadi, sifat yang pertama Px lebih dari sama dengan 0 dan sifat yang kedua adalah sigma X Px sama dengan 1. Nah, kira-kira menggunakan sifat yang mana? Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, ketika mencari nilai C, kita menggunakan sifat yang kedua ya, di mana X ini dari 0 sampai 3, lalu PX-nya harus sama dengan 1. Jadi nanti kita tinggal substitusikan saja untuk masing-masing. Jadi di sini sigma X dari 0 sampai 3, lalu PX-nya C, X kuadrat plus 4, sama dengan 1. Nah, ketika kita masukkan X-nya dengan 0, ditambah X-nya dengan 1, ditambah sampai X-nya dengan 3, nanti akan didapatkan nilai ruas kiri dan ruas kanan sama dengan berapa. Nanti kita bisa mencari nilai C-nya. Nah, ketika sudah dapat C-nya, kita bisa mengecek apakah benar kalau kita masukkan kembali sifat 1, berarti misalnya Px sama dengan 0 lebih dari sama dengan 0, dan seterusnya. Dan sifat kedua, sigma X-nya, sigma Px-nya sama dengan 1. Kalau dia memenuhi, maka nilai tersebut, nilai C ini sudah memenuhi sebagai fungsi peluang. Ini Px ya, maaf. Nah, untuk soal nomor 2 juga sama. Ketika kita mencari nilai K, kita bisa menggunakan sifat yang kedua. Nanti kita berikutnya bisa cari nilai peluangnya. Nah, ini bisa dicoba kerjakan, jadi nanti bisa kita diskusikan via WhatsApp group untuk latihan yang ini. Nah, penjelasan dari saya mengenai coba acak diskrit, lalu mengenai fungsi peluang dan fungsi distribusi, cukup sekian. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kita bahas di WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.